Saya beres-beres rumah, temenin aku buat berkebun lagi yuk. Hai, assalamualaikum everyone. Bun, karena udah pada kelar urusan dapur, ini temenin aku buat ke samping rumah buat urus tanaman aku. Masih pada inget kan bibit pari yang aku semai? Tanaman terong yang udah aku semai kali ini tuh udah pada besar-besar nih bun. Banyaknya bibit, untuk pohon parinya tumbuhnya cuma 2. Kalau untuk terongnya udah lumayan banyak. Kemarin juga sebagian udah pernah aku pindah tanam. Untuk 2 pohon pari ini kalau pertumbuhannya bagus, sebenarnya udah cukup sih untuk memenuhi kebutuhan kami nanti. Lumayan lah ya, bisa untuk tambah-tambahan. Gak mungkin juga kalau setiap hari tuh masak pari. Ingat kan Viti aku waktu dikontrakan dulu, dari 1 pohon pari aja itu bisa menghasilkan banyak kali buah. Perbedaannya kalau dulu tuh nanamnya langsung di tanah, kalau ini nanamnya harus di polybag. Apalah ya, berhubung juga di sini tanahnya keras dan semoga aja pertumbuhannya bisa maksimal juga. Jadi bun, kemarin tuh ayahnya Jain tuh ada pangkas pohon pisang yang ada di samping aku itu. Daunnya tuh pada ngelengser, dimaini sama kucing. Bilang sama Pak Su kalau daunnya tuh jangan sampai dibuang karena mau aku pakai buat media tanah juga. Nah, untuk daun pisang sendiri ini tuh ada 3 lembar. Ya mau aku potong kecil-kecil supaya nanti lebih mudah masukkan ke dalam polybag. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kenapa aku pakai daun pisang ini? Bun, jadi alasannya kenapa aku harus pakai daun pisang dulu itu supaya nanti tanahnya tuh nggak terlalu banyak untuk di bagian atasnya. Ini kan biar bisa lebih irit tanah lah bun, apalagi kan di sini tuh tanah susah. Kalau nggak ada pohon pisang bisa diganti ya sama sayuran ataupun sampah dapur. Diganti juga sih sama daun-daun kering. Tapi kalau di sini tuh emang nggak ada pepohonan kan. Belum aja siap lagi kan, ini masih baru perumahannya. Nah untuk pohon parinya udah selesai, ini aku lanjut dengan pohon terongnya. Waktu aku pindah pohon terongnya malah kecabut semua karena nama terlalu dempet, jadi ini akarnya agak menyatu. Kalau udah kayak gini nanti bakalan layu sih kayaknya sedikit. Ya kan akarnya kecabut. Nah by the way, kalau untuk urusan nanam kayak gini semuanya tuh aku yang handle. Jadi pindah tanaman ataupun kadang lagi mupuk juga. Suami aku sendiri kadang kebagian sih untuk nyiram-nyiram tanaman. Kalau pas lagi libur kadang-kadang Pak Sutu buat alat untuk tempat polybagnya. Ini dia hasil pindah tanaman aku hari ini. Itu bakalan aku update untuk perkembangan selanjutnya. Cari tanam semua, ini tinggal aku pindah-pindah aja di bagian raknya. Susun bun supaya lebih rapi dan enak dilihat kan ya. Dan terakhir jangan lupa disiram supaya tanamannya tuh nggak terlalu layu. Lanjut, karena di sini aku lihat tuh bekas tanam tadi tuh kotor. Jadi di sini tuh aku ambil sapu buat nyapu dan bersihin bekas tadi aku nanam. Buat tadi pagi tuh juga sudah selesai aku sapu. Jadi tanahnya ini aku arahin aja ke pohon jambu madu ini. Nah di pohon jambu ini juga tanahnya tuh agak rendah. Terus urusan nyapu, tadinya tuh aku mau istirahat, tapi aku lihat-lihat kok tanaman di kacang aku ini terlalu limbun. Hanya langsung aja aku ke dalam rumah buat ambil gunting. Nah ini aku mau kurangin untuk daunnya. Kayak nanti pertumbuhannya tuh lebih maksimal kan bun. Apalagi ini juga kemarin baru aku pupuk, makanya daunnya tuh terlalu rimbun. Aku heran kenapa pohon kacang ini belum berbunga, sementara pohon buncis yang lebih pendek itu udah berbunga loh bun.